wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Nasir, Bapak Sumino, Bapak Ustaz Hamid Sution, Bapak Zul, Bapak Ikhwan, Khainafillah, Saudara Muhammad Yusuf dan seluruh jamaah tanpa terkecuali, baik remaja maupun adik-adik sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Malam hari ini kembali kita dapat dipertemukan dan dikumpulkan di majlis yang kita cintai, majlis yang dikatakan Raudhah min Riyadil Jannah, di mana kehadiran kita semata-mata untuk mencari dan mengharap keridhaan Allah dan keridhaan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan senantiasa keridhaan tersebut dengan hadirnya kita, kumpulnya kita, duduknya kita dipandang oleh Allah, dipandang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita harapkan dan kita niatkan bersama menjadi satu doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan bahwa malam hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya dengan datangnya bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW, kita semua bergembira, kita semua senang akan kelahiran
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita agak senang, kita enggak gembira, maka kita tidak termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Jadi barang siapa yang tidak berterima kasih, enggak bersyukur, enggak berterima kasih kepada manusia, ya, lam yashkurillah, maka dia enggak berterima kasih, enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, ketahuilah bahwa dunia yang Allah ciptakan, ada bumi, ada langit, ada semua makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan di dunia ini, bahwa itu adalah dengan kemuliaan, keagungan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata sebuah hadis kursi, Allah menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kata Allah dalam sebuah hadis kursi ini, kalau bukan karena engkau, ya, sampai diulangin lagi, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ya, ma khalaqtul aflak, aku nih Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala enggak akan ciptakan langit, enggak akan ciptakan bumi. Ya. Di langit banyak makhluk-makhluk Allah, di bumi pun demikian, termasuk kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata diri kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada hadis qudsi ini, itu sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, segala apa yang kita miliki, pengetahuan, pendidikan, ya, harta, tahta, kedudukan, pangkat, itu karena Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita wajib bersyukur akan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, wajib kita girang, ya, kita gembira untuk menyambut kedatangan, ya, atas dilahirkannya makhluk pilihan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsinya tersebut bahwa ini dunia, ini langit tidak diciptakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi kita Muhammad SAW tertunduk wajahnya, ya, tertunduk. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kalau ini langit engkau ciptakan karena aku, ini bumi engkau ciptakan karena aku. Kata Rasulullah, aku ini milik siapa? Terus aku ini milik siapa? Kata Rasulullah SAW. Ya. Maka Allah menjawab, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Anta ya habibi, engkau adalah milik aku, engkau adalah kekasih aku. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Nabi kita ini, ya, namanya kekasih yang sangat dicintai. Boleh jadi Allah mau menciptakan langit, Allah mau menciptakan bumi, ya, dunia beserta isinya, itu karena Rasulullah SAW. Kemudian Allah balik tanya sama Rasulullah SAW, ya Muhammad, aku ciptakan ini langit karena engkau, aku ciptakan di bumi karena engkau, ya. Dan engkau sendiri pun adalah kekasih. Aku bertanya kepadamu, aku ini milik siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala. Terdiam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan pada akhirnya Allah pun menjawab bahwa ketika Allah bertanya kepada Rasulullah, aku ini milik siapa? Ya, Allah menjawab, ana liman yusalli alaihi.
Aku ini adalah milik umatmu yang dimana umatmu bersolawat kepadamu. Sallu ala Muhammad. Ya. Jadi apa yang menjadi keraguan ya buat diri kita bila mana di bulan Rabiul Awal ini kita gembira, kita senang akan lahirnya Rasul. Lebih daripada itu ya insya Allah ya, belum diprogramkan oleh Al-Fakir selaku pimpinan yang biasanya di majelis kita pun mengadakan acara peringatan maulidnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan itu sudah menjadi bagian kebiasaan Darul Faroh untuk mengadakan perayaan maulidnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Rasa syukur kita, girang kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab kita girang, ya insya Allah ya, kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berangkat dari salah satu riwayat, ya. Di dalam keterangan kitab Bahjatun Nufus yang dikarang oleh Al-Imam Abi Zamrah ya, ada satu riwayat ya, seorang pemuda yang ini pemuda tiap hari berbuat maksiat, berbuat dosa. Dan satu ketika ini seorang pemuda duduk di teras rumahnya. Di depan rumahnya ini anak pemuda duduk. Kemudian saat dia lagi duduk, terdengar suara sayup-sayup gemerlap satu kegembiraan yang diiringi oleh suara tabuhan-tabuhan. Yang di situ bertemunya dua kaum antara Muhajir dan Ansor yang mengumandangkan kalimat Thala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Nah, karena kalimat tersebut diiringi oleh suara tetabuhan, ini anak muda di depan rumahnya mabuk-mabuk gitu. Padahal dia kagak tahu apa yang terjadi. Pokoknya mabuk-mabuk aja, dia senang aja gitu. Mabuk-mabuk begini depan rumahnya. Ini orang pemuda, ini ahli maksiat nih. Ya. Kemudian wa fi riwayatin, ini anak muda tersebut ya, beberapa hari kemudian mati dia. Dan ketika dia mati, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bingung nih para malaikat yang ada di dalam surga. Kata ini malaikat, pemuda, bukankah semasa hidup engkau selalu berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian apa yang bisa menjadikan Allah ridho banget, dan amalan apa yang membuat Allah senang sehingga Allah masukkan engkau ke dalam surga? Kata ini anak muda, saya juga kagak tahu. Orang kerjaan saya tiap hari maksiat kok. Saya ibadah kepada Allah juga kagak. Saya juga kagak tahu, tanya aja dah. Akhirnya nih malaikat nanya sama Allah, ya Rob, ya, bukankah ini pemuda setiap hari ini berbuat maksiat, berbuat dosa, ya. Terus amalan apa yang membuat engkau ridho sehingga ini anak muda yang pantasnya ada di neraka kok bisa berada dalam surga? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah olehmu wahai para malaikat, sesungguhnya yang membuat aku ridho kepada ni anak muda ketika dia duduk di depan rumahnya, di teras rumahnya, yang kemudian saat itu dia bergembira menyambut akan hadirnya sosok seorang manusia yang aku sangat cintai dan aku sangat muliakan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu dia girang, dia manggut-manggut begini. Itu doang tuh, manggut-manggutnya tuh anak muda tuh. Allah ridho.
yang dengan sebab manggut-manggutnya anak muda itu menjadi satu isyarat bahwa tuh anak muda girang akan datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia nggak tahu. Oh, ya. Disinilah kita mengambil satu pelajaran. Betapapun amal kita banyaknya kayak apa, kalau Allah nggak ridho dengan amal yang kita lakukan, belum jaminan buat masuk surga. Tapi sedikit amal yang kita lakukan Allah ridho, itu bisa jadi jaminan buat diri kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ya selalu berusaha terus berbuat dalam satu kebaikan ya. Karena kebaikan apa yang kita lakukan kita nggak tahu dah. Mana kebaikan yang Allah sangat ridho sama kita ya. Belum tentu dari sholat kita, belum tentu dari bacaan Quran kita, belum tentu dari amal kita, belum tentu dari hal-hal yang kita anggap itu baik Allah ridho ya. Ternyata ya, keridhoan itu ketika kita lagi jalan ya, ada paku kita kata ini paku kalau nggak dipindahin nih ya, akan jadi bahaya buat orang. Dipindahin sama kita, nggak taunya itu yang Allah gitu, perbuatan yang segitu. Shallallahu ala Muhammad. Ya. Nah maka berbuat baik deh ya, dengan sekemampuan kita yang kita bisa ya. Karena di situ ada satu nilai lebih, yang nilai lebih tersebut kita kagak pada tahu ya. Insya Allah yang kita lakukan malam hari ini setiap malam Jumat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, girangnya kita bukan saja datangnya bulan Rabiul Awal, tapi setiap malam Jumat ya kita hadir di sini semuanya kita girang. Makanya Darul Faroh ya, Darul itu rumah atau bisa diartikan kampung. Faroh, farhan, gembira, senang. Siapapun di antara kita yang masuk ke dalam majlis di Darul Faroh, insya Allah hatinya senang. Amin. Insya Allah hatinya girang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sebelum Al-Fakir tutup, ya kita dengerin ya, barangkali ada nasihat, ada ilmu yang disampaikan oleh Al-Fakir punya putra Muhammad Novel Isyraful Haq yang berkenaan dengan bulan Rabiul Awal. Wa ilaihi falyatafadhal. Shallu ala Muhammad.